Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdianti Wulandari. Saya berasal dari Stikes Mandala Waluya Kendari, kelas B2 Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi perkuliahan saya, yaitu tentang kimia medisinal. Kita langsung masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengembangan obat, yang dimana pengertian dari pengembangan obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnosa, pengobatan, melunakkan, penyembuhan, atau pencegahan penyakit pada manusia, baik itu pada hewan. Obat di sini bersifat menyembuhkan dan obat bersifat toksik. Ilmu yang mempelajari masalah penggunaan obat yaitu pertama farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, farmakoterapi, dan toksiologi. Pengertian dari farmakologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari mekanisme kerja obat dalam menimbulkan efek biologis atau efek terapi dan efek samping obat, dan penggolongan obat berdasarkan cara kerjanya. Dan kedua adalah farmakokinetik, yang dimana adalah ilmu yang mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ketiga adalah farmakodinamik, adalah ilmu yang mempelajari cara kerja obat dan efek obat terhadap fungsi berbagai organ dan pengaruh obat terhadap reaksi biokimia. Keempat adalah farmakoterapi, yang dimana adalah subilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang penanganan penyakit melalui penggunaan obat-obatan. Yang kelima adalah toksiologi, yang dimana adalah ilmu yang mempelajari keracunan oleh berbagai bahan kimia, terutama obat. Penggolongan obat berdasarkan sumbernya itu ada tiga. Yang pertama obat ilmiah, yang dimana adalah obat yang terdapat di alam, yaitu pada tanaman, hewan, dan mineral, contohnya quinon, atropin, minyak ikan, belerang, dan kalium bromide. Dan kedua adalah obat semisintetik, adalah obat hasil sintesis yang bahan dasarnya terdapat di alam, contohnya morfin menjadi kodein. Yang ketiga adalah obat sintetik murni, yang dimana obat yang bahan dasarnya tidak berkhasiat setelah disintesis akan didapatkan senyawa dengan khasiat farmakologis, contohnya analgetik, antihistamin, dan diuretik. Dari 252 obat pada daftar obat esensial yang dikeluarkan oleh WHO, sumber-sumber obat dapat dibagi menjadi berikut, yaitu sintesis kimia 48,9%, semisintetik 9,5%, mikroorganisme 6,4%, vaksin 4,3%, hewan 8,7%, tumbuh-tumbuhan 11,1%, mineral 9,1%, dan sera 2%. Proses pengembangan obat secara konvensional. Dikutip dari situs FDA, proses pengembangan obat adalah sebagai berikut, yaitu penemuan dan pengembangan. Kedua adalah uji praklinik. Ketiga adalah uji klinik. Keempat adalah review oleh badan regulator. Kelima adalah monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.